warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak ibu? Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, ternyata anak ibu sudah sehat semua. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti pembelajaran di sekolah yang kita cintai ini. Sepertinya anak-anak ibu sudah hadir semua dan siap melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekarang kita lanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membaca juz 30. Dan pada pembelajaran ini kita membaca surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Dan kita mulai dari surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Selanjutnya kita membaca surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Samik, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasik, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muqahir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin,
يا ولي يا متعلي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا دور يا نفيك يا نور يا حديد يا بديك يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah. Selanjutnya kita membaca tasbih, tahmid, dan tahlil sebanyak 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tadi kita telah membaca surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Sekarang kita akan membahas arti dan makna yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Kita mulai dari surat Al-Kautsar. Arti dari surat Al-Kautsar ialah sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Jadi dikatakan dalam surah Al-Kautsar ini Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Surat Al-Kautsar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang banyak kepada Rasulullah SAW. Nikmat yang banyak itu diantaranya adalah keturunannya banyak dan telaga Al-Kautsar di surga kelak. Manfaat dari Quran surat Al-Kautsar ini ialah di mana di dalam ini kita menebarkan kebaikan dan ikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita lanjut membahas surat Al-Kafirun. Di mana arti dari surah Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Di dalam surat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta orang mukmin tidak menyembah berhala yang disembah oleh masyarakat Quraisy. Nabi Muhammad dan orang mukmin hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga dikatakan dalam surat ini bahwa orang Quraisy mencoba mempengaruhi Nabi Muhammad dan orang mukmin. Dan dikatakan pada ayat terakhir bahwa lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untukkulah agama. Selanjutnya, apakah anak-anak pernah mendengar kata-kata barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi barang siapa yang tidak mau bekerja keras atau berusaha berjuang di dalam pahitnya belajar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang zaman. Bella, di pembelajaran sebelumnya, apakah Nana masih ingat tentang ada seseorang yang tentang si pendekar yang membersihkan sungai, membersihkan sampah yang ada di sungai? Mana ibu masih ingat? Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran kita juga berkaitan, ada membahas tentang yaitu pentingnya kita menjaga alam, untuk yaitu dengan membersihkan lingkungan sekitar kita. Dan kita bisa memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekitar menjadi karya-karya. Dan juga kita ada cerita tentang seorang anak pemulung
yang mencapai cita-citanya dengan gemilang. Baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan memperhatikan tanda baca, siswa mampu mempraktikkan membaca puisi dengan intonasi yang benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai dengan contoh. Yang keempat, melalui kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan barang bekas, siswa mampu menciptakan karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Yang kelima, melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya, siswa mampu menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membaca dari berbagai sumber, siswa mampu mengumpulkan informasi tentang usaha pelestarian makhluk hidup. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Dan adapun materi yang mencangkup di dalam pembelajaran ini, kita yaitu membahas tentang tema 6 tentang cita-citaku, yaitu subtema 3 giatnya meraih cita-cita, dan pada pembelajaran 2 di mana di dalam pembelajaran 2 ini terdapat 3 materi, yaitu cakupan materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama kita membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu kita membahas tentang puisi. Sedangkan yang kedua ada tentang SBDP, seni budaya dan prakarya. Di sana nantinya kita akan membahas tentang membuat teknik karya kolase. Dan yang terakhir kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu bagaimana cara pelestarian makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Yang pertama, silakan anak-anak lihat tentang gambar pemulung yang sedang memungut sampah. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada gambar seorang pemulung yang sedang memungut sampah. Dari gambar yang kita lihat tadi, maka timbul pertanyaan. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Apakah anak-anak pernah melihat pemulung atau anak-anak yang sedang memungut sampah? Tidak. Ya, di tempat kita memang tidak ada, kita tidak dapat melihat seorang pemulung atau anak-anak yang sedang memungut sampah. Tetapi di kota-kota besar kita bisa melihat bahwa banyak pemulung atau anak-anak yang masih kecil sudah bekerja memungut sampah atau memulung. Pertanyaan yang kedua, pernahkah kita berpikir mengapa sih mereka masih muda atau masih anak-anak harus bekerja gitu? Mereka harus bekerja di usia muda. Maka dapat kita ketahui bahwa mereka bekerja di usia muda, yaitu mereka ingin tetap sekolah supaya bisa membantu untuk meringankan beban orang tuanya, supaya bisa tetap melanjutkan sekolahnya. Sekarang marilah kita berdiskusi tentang gambar ini. Gambar tentang seorang pemulung yang sedang memungut sampah. Dari gambar ini kita dapat berdiskusi bahwa mengapa sih anak pemulung aja tetap sekolah gitu, dan mereka ingin mencapai cita-citanya sama seperti anak-anak semuanya. Bahkan ada juga seorang anak pemulung yang telah mencapai cita-citanya secara gemilang. Dari gambar yang kita bahas tadi, maka anak-anak harus bisa mengambil pelajaran atau motivasi bahwa anak pemulung saja tetap sekolah dan ingin mencapai cita-citanya secara gemilang. Maka kita harus semangat untuk belajar supaya bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan dan bisa membanggakan orang tua kita. Dan sekarang Ibu akan minta anak-anak buka buku di halaman 120. Di sana ada teks tentang Aku Sarjana Pemulung. Sekarang Ibu akan beri waktu untuk anak-anak membaca teksnya supaya anak-anak bisa mengetahui bagaimana sih perjuangan seorang pemulung mencapai cita-citanya. Sekarang Ibu kasih waktu untuk membaca teksnya.
Dari teks tadi anak-anak telah mengetahui bagaimana perjuangan seorang pemulung mencapai cita-citanya yang gemilang. Dan kita bisa lihat begitu bekerja kerasnya dia supaya bisa mencapai cita-citanya dengan gemilang. Seperti yang kita ketahui, sebelum waktu subuh, sebelum berangkat sekolah, dia sudah pergi memulung atau bekerja memungut sampah. Tetapi dia tidak juga melupakan kewajiban dia sebagai seorang pelajar yang harus belajar untuk mencapai cita. Dari teks tadi yaitu tentang sampah atau pemulung yang sedang memungut sampah. Jadi dapat kita ketahui bahwa pentingnya kita memanfaatkan sampah atau memanfaatkan barang bekas menjadi suatu hal yang berguna. Di sini di dalam pembelajaran kali ini kita akan memanfaatkan barang bekas yaitu dengan membuat karya seni kolase. Sebelumnya Ibu telah menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita harus menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat karya seni kolase. Bahannya pertama yang harus kita siapkan, di sini ada gambar bunga kembang sepatu, dan ada lem nanti kita gunakan untuk menempelkan, dan ada juga gunting yaitu digunakan untuk memotong. Di sini kita menggunakan majalah bekas untuk membuat karya seni kolase. Dan langkah-langkah untuk pembuatan karya seni kolase setelah bahan-bahan disiapkan, yang pertama kita bisa memotong majalah bekas ini kecil-kecil, dan setelah kita potong maka kita akan menempelkan majalah bekas ini pada gambar atau sketsa yang telah kita siapkan tadi, yaitu akan kita tempelkan di sini itu dengan menggunakan majalah bekas. Dan Ibu akan membantu anak-anak dalam pengerjaan pembuatan karya seni kolase. Setelah kita menyiapkan bahan-bahannya tadi, maka kita di sini telah memotong majalah bekas menjadi bagian kecil-kecil seperti yang ada di sini, sekecil ini. Kemudian kita akan tempelkan ke sini. Itu dengan menggunakan lem. Seperti kita oleskan lemnya di sini. Maka kita bisa menempelkan di sini di gambar. Sekarang setelah Nana memotong majalahnya tadi, kita akan menempelkan. Nah, kita akan menggunakan lem. Silakan dipasang lemnya. Nah, kita akan menggunakan lem seperti ini. Pasang lemnya penuh dulu. Lalu kita bisa menempelkan seperti yang bisa menempelkan merah. Seperti ini kita akan tempelkan.
unboxing kepada temannya. Tolong diangkat karyanya supaya kita bisa melihat. Bagus sekali, anak-anak telah membuat karya kolase dengan baik. Dari pembuatan teknik karya kolase tadi, maka kita harus telah mengetahui bahwa pentingnya pemanfaatan sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit kita atasi. Maka sebagai seorang siswa kita harus bisa memanfaatkan sampah dengan cara mendaur ulang, yaitu seperti membuat karya seni kolase, dan kita juga bisa memanfaatkan dengan usaha pelestarian makhluk hidup. Seperti kita ketahui bahwa keanekaragaman makhluk hidup ini sangat memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka sudah sepantasnya kita harus menjaga pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, supaya kita bisa juga mengambil manfaat dari pelestarian makhluk hidup. Adapun upaya-upaya yang harus kita lakukan di dalam pelestarian makhluk hidup, yang pertama itu upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Itu dapat kita lakukan dengan kebun koleksi. Biasanya hanya mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya yaitu kebun mangga yang ada di Pasuruan. Dan di sini juga ada contohnya yaitu kebun botani yang ada di Bogor, yaitu Kebun Raya Bogor. Kemudian upaya pelestarian hewan. Upaya pelestarian hewan dapat kita lakukan dengan menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Dan juga dengan cara memindahkan hewan langka ke tempat yang cocok supaya hewan tersebut tidak punah. Dan juga membuat undang-undang tentang perburuan. Jadi kita dapat melakukan upaya pelestarian makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan melalui cara tersebut. Dan kita dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa kita pentingnya memanfaatkan sampah, yaitu dengan cara mendaur ulang, dan pentingnya kita menjaga pelestarian makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Karena keanekaragaman itu dapat memberikan manfaat bagi kita jika kita selalu menjaganya. Dari pembelajaran kita kali ini, bisakah siswa semua mengambil manfaat dari pembelajaran kita? Sebagaimana manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana kita harus penting semangat dalam belajar supaya bisa mencapai cita-cita. Dan kita juga harus mengetahui bagaimana pentingnya pemanfaatan barang bekas dan memelihara sampah yang ada di lingkungan sekitar, dan kita bisa memanfaatkannya dengan cara daur ulang. Dan kita juga penting menjaga pelestarian makhluk hidup dan hewan. Supaya anak-anak lebih memahami materi kali ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Tugas yang pertama yaitu silakan anak-anak cari informasi sebanyak-banyaknya tentang usaha pelestarian makhluk hidup. Dan tugas yang kedua adalah carilah informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ada 2 tugas yang Ibu berikan dan akan dikumpulkan minggu depan. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar lagi pada pembelajaran 3, subtema 3, pembelajaran 3. Hanya itu pembelajaran kita pada hari ini, dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Sayyidul Istighfar dan doa kafaratul majelis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.